Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2021, aman. Sebelum Little Yin bisa menjawab, sebuah raungan marah mengguncang langit. Abu Centaur Higher Existences perlahan berjatuhan bagai salju yang berubah warna menjadi kelabu, menyelimuti langit yang memerah dengan suasana yang semakin muram. Dion berdiri di tengah 9 lubang besar yang kedalamannya terlalu dalam untuk diukur. Tanah di sekitar kakinya tampak siap runtuh kapan saja. Dia bahkan tidak mendengar raungan marah dari keempat Centaur Supremes, dia hanya terus-menerus merasakan kemarahan yang berdebar-debar jauh di dalam hatinya. Dia harus membunuh lebih banyak lagi. Dia harus membunuh semuanya. Mungkin jika dia membunuh cukup banyak, tidak akan ada yang tersisa untuk mengancam mereka. Mungkin jika dia membunuh cukup banyak, mereka akan aman. Dion duduk di atas tumpukan mayat, tubuhnya berlumuran darah. Tangannya tampak tidak berbeda dari seorang pria yang entah kenapa mencelupkan telapak tangannya ke dalam seember cat merah. Anehnya, cat itu tampak cerah namun mengerikan di saat yang sama. Napasnya tersengal-sengal dan tak terkendali, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan seberapa lelahnya dia. Merobek keempat anggota tubuh Supremes itu semudah membantai bayi. Tidak, napas Dion tidak ada hubungannya dengan usaha yang dilakukannya, tetapi lebih berkaitan dengan derasnya emosi yang mengalir dalam hatinya. Segala yang dilihatnya tampaknya membuatnya marah. Langit di atas kepalanya, bumi di bawah tubuhnya, bahkan angin sepoi-sepoi. Itu sama sekali tidak masuk akal, tetapi itulah kebenarannya saat ini. Anehnya, terlepas dari apa yang terjadi padanya, Dion belum menanyakan pertanyaan yang sangat jelas. Mengapa? Mengapa dia merasa seperti ini? Mengapa dia tiba-tiba menjadi sangat marah? Mengapa rasanya seperti semuanya menentangnya? Dion, Lilith mencengkeram bahu Junior. Mencoba membangunkannya. Mungkin jika itu orang lain, mereka pasti sudah pingsan karena terkejut. Aura yang mengepul dari tubuh Junior, atau lebih tepatnya, tubuh Dion, tidak seperti apapun yang pernah dirasakan Lilith sebelumnya. Itu adalah jenis kehadiran yang dapat menghancurkan ayahnya dengan satu jari, kekuatan yang sama sekali tidak memerlukan usaha dan tidak tertandingi. Namun, tidak ada yang mudah dalam kondisi Dion saat ini. Telapak tangannya mencengkeram dahinya sendiri dengan sangat kuat sehingga seolah-olah tengkoraknya sendiri bisa pecah kapan saja. Namun, dia sama sekali tidak menyadari rasa sakit yang ditimbulkannya pada dirinya sendiri. Dion tiba-tiba berdiri, raungan dahsyat keluar dari bibirnya. Tubuh Vajranya muncul di langit, menyerang ke depan dengan momentum yang meruntuhkan langit. Segalanya hancur, planet-planet yang tak terhitung jumlahnya akibat serangan itu meledak menjadi batuan cair. Ruang angkasa melengkung dan hancur, runtuh dengan sendirinya dan berubah bentuk hingga membentuk beberapa lubang hitam sekaligus. Alam semesta tempat benda itu berdiri tampak siap untuk menghancurkan dirinya sendiri. Menghancurkan setiap saat. Meskipun serangan itu tidak ditujukan kepadanya, dan bahkan dapat dianggap menghadap langsung menjauh darinya, Lilith memuntahkan beberapa teguk darah tanpa terkendali. Planet di bawah kaki mereka juga tidak jauh berbeda, mengirimkan gempa bumi yang tidak dapat diukur yang meneror permukaannya. Sialan, Dion meraung, suaranya bergema melalui pita suaranya yang seperti baja. Hanya kata sederhana ini membuat auman naga terdengar tidak berbeda dengan suara bayi yang sedang belajar berbicara. Mungkin menyadari betapa gegabah tindakannya, Dion segera menemukan tubuh Lilith yang hampir tidak sadarkan diri, rasa sakit di hatinya berkembang beberapa kali lipat. Apa sebenarnya yang dilakukannya? Mungkin baru sekarang menjadi jelas bahwa klon Dion ini pun tidak memiliki akses penuh keingatannya. Jika dia memilikinya, apakah dia akan bereaksi seperti ini bersama tubuh utamanya? Itu sama sekali tidak masuk akal. Terlalu sulit untuk memahami apapun. Bahkan versi Dion ini, yang memiliki akses ke lebih banyak ingatan, tidak dapat memahami akar kemarahannya. Seolah-olah kemarahan itu sudah ada di ujung lidahnya, tetapi tidak mau keluar. Lilith, Dion berlutut, menarik Lilith dan mendekapnya di dadanya. Lilith bernapas sedikit tersengal-sengal. Tubuh Dion masih mengeluarkan tekanan yang menyesakkan yang membuatnya sulit bernapas, tetapi entah bagaimana ia tetap merasa lebih nyaman di sini. Ia bahkan tidak punya sedikit pun pikiran untuk menyalahkan Dion. Jangan lagi, Dion bergumam, memegang erat tubuh rampingnya seolah-olah dia takut wanita itu akan menghilang di saat berikutnya. Aku tidak bisa kehilangan dia lagi. Hati Lilith bergetar saat mendengar kata-kata itu. Lengannya terangkat ke atas, menggunakan tangan kecilnya untuk menggenggam tangan Dion yang membelai wajahnya. Namun, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan. Dia merasa bahwa apapun yang dia katakan, itu tidak akan berguna. Bahkan jika dia mempercayai Dion dengan sepenuh hatinya, masih terlalu sulit baginya untuk memahami beberapa hal. Bagaimana hubungan dia dan Dion sebenarnya? Apa masa lalu mereka? Apa yang terjadi hingga membuat Dion bertekuk lutut seperti ini?
Namun, melihatnya dalam kondisi seperti ini, bagaimana dia bisa terus ragu? Pria yang tampaknya mampu menopang dunia kini memeluknya seolah-olah dia adalah pilarnya. Namun, bahkan dia merasa itu lebih dari sekadar itu. Seolah-olah dia melambangkan sesuatu. Dia peduli padanya, tetapi dia juga peduli pada simbol yang diwakilinya. Jika dia kehilangan salah satunya, dia akan segera membuat dunia mengikutinya sebagai penghormatan. Aku sudah menyelamatkan dunia 9 kali. Dion bergumam tidak jelas. Aku membiarkan mereka bernapas, hidup, mencintai, dan tertawa. Berapa triliun tahun yang telah kuberikan kepada mereka. Jika kau gagal memberiku balasan apapun, maka napas dan kehidupan itu, cinta dan tawa itu, akan kuambil semuanya kembali. Bukan hanya dari dunia ini, tapi dari semuanya. Demi harga yang harus kuambil dari apa yang paling berharga bagiku. Kalian semua bisa membayarnya. Air mata tak terkendali jatuh dari mata Lilith. Dia merasa bahwa kata-kata itu bukanlah kata-kata yang diucapkan Dion sekarang, melainkan kata-kata yang pernah diucapkannya di masa lalu. Seolah-olah dia mengingatkan dunia akan keyakinannya. Jika mereka mengambil apa yang dia sayangi darinya lagi, dia akan menghancurkan segalanya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2022, Ratu Semut. Siapa di antara kalian yang melakukannya? Suara yang menggelegar bergema di seluruh dewan. Bahkan jika dibandingkan dengan para kurcaci, tempat pertemuan ini sangatlah menyeramkan. 12 puncak gunung yang dirusak oleh batu hitam dan bebatuan menembus langit. Awan merah gelap memeluk bentuk luarnya, memenuhi ruang itu dengan kabut merah tua yang berbau darah. Di masing-masing dari 12 puncak ini, berdirilah representasi dari 12 klan. Seolah-olah hanya mereka yang berdiri di atas dunia, memberikan penilaian sesuai dengan apa yang mereka anggap pantas. Di antara mereka, ada 6 humanoid dan 6 binatang buas. Meremehkan bentuk manusia, binatang buas ini tidak masuk dalam keadaan seperti itu. Sebaliknya, tubuh mereka yang besar melilit gunung-gunung ini seolah-olah mereka tidak ada bedanya dengan kursi santai. Kedua belas ini mewakili 12 ras yang jatuh. Mereka bersama-sama menguasai medan perang kuno. Humanoid pertama adalah seorang pria besar dengan kulit abu-abu kehijauan. Tubuhnya setinggi 200 meter. Perutnya juga besar secara proporsional, tetapi tidak bergoyang sedikit pun. Perutnya tidak hanya mengeluarkan panas yang menyengat, tetapi jika seseorang menyentuhnya, perutnya akan jatuh seperti meletakkan tanganmu di atas lembaran logam yang terbakar. Humanoid ini adalah salah satu dari raksasa leluhur pertama, bagian dari ras yang tidak pernah muncul di alam fana dalam kurun waktu yang tak terhitung jumlahnya. Mata merah tua yang menghiasi wajahnya membuatnya sangat jelas. Anak-anak para dewa yang legendaris, Cyclops. Humanoid kedua adalah seorang wanita dengan kecantikan yang tak terlukiskan. Lereng bibirnya yang lembut dan hidungnya yang kecil dapat membekukan hati. Sungguh disayangkan bahwa rambutnya adalah hamparan ular. Masing-masing memiliki sisik putih yang indah dan mata kecil yang bersinar seperti batu rubi, tetapi jika digabungkan, semuanya tampak mengerikan. Wanita cantik itu duduk diam dengan mata terpejam, udara dingin menusuk di bawah kehadirannya. Dia adalah anak dewa yang dikutuk dalam legenda, anggota klan Medusa. Humanoid ketiga memiliki tanduk yang menyaingi tanduk naga perkasa. Tanduknya melengkung dan berputar di udara, ketajamannya berkilauan. Bagian bawah tubuhnya tertutupi bulu, kukunya yang kuat memaksa gunung bergetar setiap kali ia melangkah. Inilah ras asal klan Mino, ras prajurit Minotaur sejati, klan Taurus. Humanoid keempat memiliki kulit yang berkilau hitam pekat. Tato kuno terukir di sekujur tubuhnya, jenis kelaminnya tidak dapat diketahui. Namun, bekas luka di wajahnya tidak dapat dipungkiri. Satu membentang dari sisi kiri mulutnya hingga telinganya, memperlihatkan dengan jelas deretan gigi belakangnya. Yang lain membentang di sepanjang mata kanannya, memperlihatkan putihnya yang berkilauan dari rongga matanya yang tertutup. Tetap saja, tidak ada yang lebih menonjol daripada gading putih besar yang meneteskan air liur dari mulutnya. Seolah-olah ia siap menerkam dan memakan apapun kapan saja. Manusia jenis ini lebih mirip binatang buas, ras yang dikenal karena kebiadabannya. Klan Orc, humanoid kelima memiliki kulit yang sangat pucat sehingga orang dapat melihat dengan jelas urat-urat darah yang mengalir di bawah permukaan kulitnya. Ia memiliki kecantikan yang bahkan melebihi klan Medusa, tetapi tidak seperti Medusa yang kehilangan kecantikannya karena ular-ularnya, ras ini tidak harus mengalami nasib seperti itu. Wanita yang mewakili mereka sangat menawan. Dengan senyum tipis di wajahnya, bahkan jika dia meraih dadamu untuk mengambil jantungmu, kau akan berterima kasih padanya. Kepala yang indah dengan rambut ungu pucat, dua mata berkilauan seperti batu kecubung, dan sepasang bibir merah yang tampak meneteskan darah. Ini adalah ras asal dari legenda Banshee dan vampir, salah satu iblis kuno di zaman kuno, ras yang hampir setua Titan itu sendiri, klan mayat hidup. Humanoid keenam dan terakhir tampak tidak berbeda dari manusia biasa. Tingginya hanya sekitar 2 meter,
Tubuhnya padat dan kuat, sementara mata dan rambutnya berwarna coklat kusam. Dibandingkan dengan yang lain, dia sangat terkendali. Namun, tidak seorang pun dari 11 yang tersisa berani melakukan kontak mata dengannya. 6 binatang buas itu adalah jenis makhluk yang hanya akan kita dengar dalam cerita dongeng, 6 klan binatang buas yang pernah memiliki nama yang menggelegar bagaikan guntur. Di salah satu puncak gunung, berdirilah seekor makhluk dengan kecantikan yang luar biasa, bulunya yang putih berkilauan bahkan di lingkungan yang keras. Inilah ras unicorn yang legendaris. Di sisi lain, ada seekor binatang perkasa dengan cakar seekor elang dan kaki belakang seekor singa yang memiliki sayap yang begitu besar hingga menutupi puncak gunungnya. Ras Griffin. Di sisi lain, makhluk yang diselimuti aura hitam mematikan, yang awalnya berbicara, menggeram dengan aura yang mengintimidasi. Ketiga kepalanya bergerak liar, siap mengirim semua yang menentangnya ke neraka berdarah. Ras Cerberus. Lalu ada ras yang pernah menimbulkan ketakutan di hati bahkan yang paling kuat sekalipun. Perwakilan mereka sangat cantik seperti wanita manusia. Wajahnya lembut dan enak dipandang. Namun, tubuhnya dilapisi baju besi merah. Jika diperhatikan dengan seksama, itu sama sekali bukan baju besi melainkan rangka luarnya sendiri. Inilah bangsawan ras serangga, Ratu Semut. Dua makhluk terakhir adalah binatang buas yang jika muncul akan menyebabkan keributan di alam manusia. Mungkin itu takdir, tapi mereka berdua adalah burung yang cantik. Yang satu memiliki bulu emas berkilau tanpa cacat. Ia memiliki 3 kaki yang menancap kokoh di pegunungan yang gelap. Setiap getaran kecil mengirimkan semburan panas dalam setiap penolakan, melelehkan batu di bawahnya dan membakar udara hingga berkeping-keping. Ini adalah binatang yang perkasa, yang tidak kalah dari para naga. Sang gagak emas, binatang terakhir bahkan lebih cantik dari Golden Crow. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2023, Bulu. Bulunya tidak tampak seperti logam atau berkilau, tetapi ini hanya karena tubuhnya tampak berubah dari padat menjadi api yang menyala-nyala dengan sendirinya. Hampir mustahil untuk mengatakan apakah ini benar-benar makhluk hidup, atau lautan api. Ia memiliki tubuh biru yang indah, hawa dinginnya yang menyengat mengimbangi Golden Crow. Lehernya yang panjang dan ramping menjulur ke langit, menjadikannya binatang yang paling pendiam. Makhluk ini tidak lain adalah Phoenix yang sudah lama dianggap ada. Kenapa kau menatapku? Dasar menyebalkan. Lihat saja kalau aku tidak memenggal salah satu kepalamu. Sang Siklop menggeram. Apakah menurutmu klan seperti Centaur bisa menghilang begitu saja? Jelas salah satu dari kalian telah bergerak. Siapa yang peduli dengan klan Centaur terkutuk? Apa yang mereka miliki yang mungkin dibutuhkan oleh ras Cyclopsku? Jika kau akan berbicara, gunakan salah satu kepalamu yang paling cerdas sebelum aku meninggalkanmu tanpa pilihan lain. Berhentilah bertengkar. Medusa menghentikan mereka dengan dingin. Tidak seorang pun dari kita cukup bodoh untuk menghancurkan umpan meriam yang sangat bagus saat fase kedua sudah dekat. Jelas, ini adalah pekerjaan orang lain. Mungkinkah itu malaikat palsu? Minotaur merenung. Meskipun mereka adalah yang terkuat di bawah kita, mereka tidak punya kekuatan untuk menghabisi para centaur dengan begitu cepat dan tanpa kita sadari. Ditambah lagi, mereka berada di selatan. Bagaimana mungkin mereka bisa menyerang para centaur yang berada di timur? Tetapi jika kita menggunakan logika itu, satu-satunya yang cukup kuat untuk memusnahkan para centaur adalah para kurcaci. Tetapi tidak ada pergerakan besar dari mereka. Meskipun mereka memiliki 3 penguasa dan 1 penguasa milik centaur, penguasa tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal yang biasa. Dan mereka pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti melukis target di punggung mereka seperti ini. Meskipun tetua berambut hijau itu memberitahu Dion bahwa para centaur adalah saingan mereka, ini hanya menyangkut para prajurit tingkat rendah. Dengan 3 penguasa, para kurcaci dapat menghancurkan klan centaur kapanpun mereka mau. Hanya saja, tidak ada gunanya. Mereka semua berada di penjara ini bersama-sama, memiliki ambisi, di luar dari memutus rantai ini dan naik ke alam transenden adalah hal yang bodoh. Dalam hal itu, para pemuda dan prajurit tingkat menengah mereka membutuhkan saingan untuk mengasah diri mereka. Ditambah lagi, karena para centaur dan kurcaci berada di area yang sama, mereka akan turun di tempat yang hampir sama untuk fase kedua. Mengapa para kurcaci menyingkirkan tempat perlindungan yang sangat bagus untuk diri mereka sendiri? Tidak peduli seberapa lemahnya alam fana sekarang, mereka tidak akan menyerah begitu saja dan mati. Kalian semua kehilangan bagian yang cukup penting dari teka-teki ini. Si cantik Andit berbicara dengan suara yang ringan dan tenang. Bagaimana kalian semua bisa melupakan bocah lelaki yang begitu tampan? Kata-katanya tidak menyembunyikan keinginan sedikit pun dalam suaranya. Apa hubungannya anak laki-laki dengan semua ini? Gerutu Cerberus. Jika dia anak laki-laki biasa, mungkin tidak ada gunanya membicarakannya. Tapi, dia peri. Tidakkah menurutmu itu penting? Maksudmu, jika para kurcaci tiba-tiba mendapat konfirmasi tentang dukungan yang akan mereka terima setelah fase kedua dimulai.
Untuk apa mereka membutuhkan para centaur? Jika klan Elfin menunggu di bawah untuk menerima mereka, mereka tidak perlu khawatir tentang kita sama sekali. Si cantik Andit berkata dengan ringan. Mereka benar-benar punya banyak keberanian, geram Cerberus. Itu hanya spekulasi, aku tidak tahu pasti. Lagi pula, para elf tidak perlu ditakuti lagi. Karena para kurcaci sudah ada di sini, akhir cerita mereka juga tidak akan bagus. Meremehkan para elf adalah hal yang bodoh. Suara sedingin musim dingin yang tak berujung membekukan kata-kata setiap orang yang berbicara. Banyak dari mereka yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil saat mereka melihat ke arah Ice Phoenix yang agung. Ras ini hampir tidak pernah berbicara. Faktanya, meskipun mereka mengirim perwakilan ke setiap pertemuan, mereka selalu mengirim seseorang yang hampir tidak layak menjadi tetua klan mereka. Namun, bahkan saat itu, suasananya sangat menyesakkan. Para elf memiliki banyak rahasia, terutama jika dipadukan dengan sekte rusa surgawi. Ametis hanyalah salah satu alasan ras kita jatuh ke keadaan ini, alasan lainnya adalah mereka. Phoenix S berbicara tanpa emosi. Tetapi jelas bahwa kata-kata wanita Andit itu telah membuatnya marah. Untuk masalah ini, sebaiknya mereka dibasmi secepatnya. Aku perkirakan tidak akan ada lagi kurcaci yang tersisa di penjara ini pada akhir bulan ini. Dengan satu kepakan sayapnya, Ice Phoenix menghilang dari puncak gunung dan cakrawala. Dion menatap kosong ke angkasa. Sudah beberapa hari berlalu, tetapi dia belum juga beranjak dari tumpukan mayat ini. Bau di udara tidak seperti yang mungkin dipikirkan orang. Tubuh para kultivator, terutama kultivator tubuh, tidak mudah membusuk. Sebaliknya, bau darah yang menyengat menggantung di udara, terus-menerus menggerogoti indera penciuman seseorang seolah-olah ingin menghilangkan semua bau lainnya. Pada saat itu, suara seseorang yang menarik napas dingin memecah keheningan. Dion tidak perlu mendongak untuk mengetahui bahwa tetua berambut hijau itu telah tiba. Lord Clerebolt melihat pemandangan itu dengan hati yang gemetar. Keempat mayat di puncak gunung tempat Dion duduk. Mereka adalah 4 pria dan wanita yang akan dia tundukkan kepalanya dengan hormat. Mereka bisa merenggut nyawanya dengan satu jari, namun Dion duduk di atas mayat-mayat itu seolah-olah mereka tidak berharga sama sekali. Ini buruk, aku menduga dia akan menimbulkan masalah. Mungkin membunuh generasi muda mereka sepenuhnya dan menghancurkan masa depan mereka, tetapi aku tidak pernah menyangka dia akan mampu membunuh makhluk tinggi mereka juga. Satu-satunya yang tampaknya tidak ada di sini adalah penguasa mereka. Klan-klan itu tidak akan membiarkan ini begitu saja. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2024, tidak bisa. Clerebolt segera memahami kesimpulan yang akan diambil oleh 12 klan tersebut. Mungkin saat ini sudah ada pasukan yang bergerak ke arah mereka. Mereka tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri sama sekali. Meskipun ada pembatas alami antara wilayah-wilayah tersebut, perlu diingat bahwa hanya ada hamparan dataran datar di sekitar wilayah inti medan perang kuno. Dion telah menemukan dataran yang sangat datar ini ketika ia memasuki wilayah inti untuk mendapatkan sisa-sisa warisan klan Pride. Apa maksudnya? Artinya, meskipun klan tidak dapat mengambil pendekatan garis lurus untuk mencapai wilayah mereka, yang dapat mereka lakukan adalah mengambil jalan memutar ke dataran datar ini. Dengan menggunakan wilayah yang tidak berdaya ini, mereka dapat melewati penghalang alami dan memasuki wilayah timur tanpa hambatan. Ini berarti bahwa para kurcaci tidak hanya harus menghadapi serangan dari wilayah timur, tetapi mungkin juga harus menghadapi serangan dari wilayah lain. Lord Clerebolt membuka mulutnya berkali-kali untuk berbicara, tetapi tampaknya tidak dapat menemukan kata-kata yang diperlukan. Dia sekarang menyadari bahwa Dion jauh lebih kuat darinya dan tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk berbicara kepadanya seperti seorang junior. Dia masih belum bisa memahami bagaimana pemuda ini bisa setara dengan keberadaan seorang overlord, namun kenyataan ada di hadapannya. Lebih parahnya lagi, dia yakin bahwa Dion telah menyadari kehadirannya sejak lama, tetapi dia hanya duduk diam di sana, tidak mengatakan apapun. Namun, Lord Clerebolt tidak berhak merasa tidak dihormati oleh pemandangan di hadapannya ini. Di penjara ini, kekuatan menguasai segalanya. Di hadapan Dion, dia tidak berhak memiliki pendapatnya sendiri. Yang terhormat, Lord Clerebolt baru menyadari bahwa dia sama sekali tidak tahu nama Dion. Klan kurcaci saya kemungkinan akan segera menghadapi serangan dari semua pihak. Karena Anda telah menghubungi kami dengan harapan akan terbentuknya aliansi, saya harap Anda juga akan membantu kami mengatasi badai ini. Meskipun tidak ada yang salah dengan pilihan katanya, Lord Clerebolt masih mendapati dirinya basah oleh keringat. Seolah-olah ini adalah kata-kata tersulit yang pernah ia rangkai sepanjang hidupnya. Sedikit perubahan pada tatapan Dion adalah satu-satunya tanda bahwa ia sungguh-sungguh mendengarkan perkataan Tuhan. Namun, reaksinya masih setengah hati. Sebenarnya, Lord Clerebolt menangis di luar. Klan kurcaci mereka mungkin memiliki 3 overlord, tetapi siapa yang tidak tahu ini?
Jika mereka menyerang mereka, mereka pasti akan membawa cukup banyak kekuatan api untuk menghadapi mereka dengan tepat. Dia jelas tidak tahu bahwa ancaman ini tidak ada artinya bagi Dion. Jika dia benar-benar khawatir tentang hal itu, yang harus dia lakukan hanyalah memanggil Luna ke sini untuk membawa semua kurcaci keluar dari medan perang kuno. Tidak perlu usaha apapun. Jelas ada cara khusus untuk meninggalkan medan perang kuno, tetapi selain binatang surgawi, siapa yang akan menyadarinya? Dan bahkan jika mereka menyadarinya, mereka tidak akan mampu melakukan teleportasi massal seperti Luna, atau mereka semua pasti sudah meninggalkan penjara ini. Namun, Celerebolt tidak tahu hal ini, jadi dia masih panik. Baginya, bahkan jika Dion memiliki kekuatan setingkat Overlord, itu hanya satu Overlord lagi, jadi 4. Itu tidak cukup untuk menghadapi kemarahan seluruh Ancient Battlefield. Tiba-tiba, Lord Celerebolt gemetar. Mereka sudah ada di sini. Celerebolt butuh waktu beberapa lama untuk sampai di sini. Bukan karena dia lambat, tetapi karena dia tidak menyangka Dion bisa menyelesaikan begitu banyak hal dalam waktu yang singkat, jadi dia hanya menunggu kabar dengan sabar. Namun, pendekatannya yang santai membuatnya kehilangan waktu yang berharga. Sementara semua orang di penjara ini sudah tahu tentang kematian para centaur, dia terlambat selangkah. Para kurcaci akan tertangkap basah sama sekali. Dion perlahan berdiri dari tumpukan mayatnya, seekor naga perkasa dengan sisik hitam obsidian yang bersinar emas gelap muncul di bawah kakinya. Apakah perlu bereaksi seperti ini? Suara Dion terdengar dingin dan acuh tak acuh, seolah-olah dunia ini tidak berarti baginya. Masalah apapun yang dapat diselesaikan dengan pembantaian sama sekali bukan masalah. Bahkan, itu adalah hal termudah di dunia. Kita tidak bisa terus seperti ini. Di ruang pertemuan di alam mortal, pilar-pilar agung Sekte Golden Crow yang dulu perkasa tampak hambar dan tidak menarik. Mereka telah jatuh dari ketinggian yang luar biasa, runtuh ke titik di mana mereka berdiri sebagai faksi terlemah di alam mortal. Ini mungkin terdengar berlebihan, tetapi itulah kenyataannya. Saat ini, 1000 atau lebih kuadran dari Mortal Plane terbagi di antara Mortal Empire, Sapientia, Nephilim, Transcendent Beast Lions, Dragons, dan akhirnya mereka. Faktanya, kuadran mereka sendiri bahkan tidak sepenuhnya dimiliki oleh mereka. Setelah masalah dengan Federasi, mereka hanya memiliki sedikit lebih dari 60 alam semesta, tetapi Sekte Bunga Lili Api memiliki lebih dari 30. Mereka telah menjalani hampir 100 tahun terakhir dalam ketakutan, percaya bahwa kekaisaran fana akan datang dan menyapu mereka pada akhirnya. Namun siapa yang tahu bahwa Dion bahkan tidak akan peduli dengan mereka sama sekali? Mereka hanya bisa menyaksikan orang-orang di sekitar mereka tumbuh semakin kuat. Sementara mereka sendiri semakin lemah sebagai perbandingan. Mereka pernah menjadi klan yang perkasa dengan warisan yang mendalam, namun kini mereka tak lebih dari sekadar bahan tertawaan. Contoh yang terus Dion berikan agar rakyatnya tidak akan pernah melupakan apa jadinya mereka tanpa dirinya. Manusia cenderung memiliki daya ingat yang pendek dalam hal rasa syukur. Begitu mereka diberi sesuatu yang baik, pada akhirnya akan tiba saatnya di mana apa yang dulunya baik akan menjadi normal. Pada saat itu, mereka akan mulai menerima begitu saja segala sesuatunya, percaya bahwa tingkat kebaikan ini adalah apa yang menjadi hak mereka. Akan tetapi, dengan babi dalam kandang seperti Sekte Gagak Emas, yang dapat diamati oleh semua orang, akar mereka tidak akan pernah dilupakan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2025, bangkit kembali. Sama halnya dengan klan Golden dan Crow yang dulu perkasa dan pernah menguasai ribuan kuadran, kini tak ada bedanya dengan binatang di kebun binatang. Tingkat penghinaan ini adalah sesuatu yang membusuk dan bernanah di tengah-tengah mereka. Dion bahkan tidak mengangkat satu jari pun, namun mereka sudah siap untuk runtuh dari dalam keluar. Semuanya sudah berakhir bagi mereka. Saat itu, kata-kata yang diucapkan bergema di aula yang sunyi. Ada banyak orang yang hadir, tetapi kata-kata ini memantul di dinding seolah-olah tidak ada artinya sama sekali. Pada saat itulah suara langkah kaki yang perlahan mendekat mengejutkan mereka. Seorang pria dengan 7 ekor hitam berayun menunjukkan kehadirannya. Wajahnya dingin dan tanpa emosi, langkahnya tanpa rasa takut atau ragu, dan matanya bersinar dengan cahaya cerdas, penuh dengan kelicikan yang tak ada habisnya. "Siapa kamu?" Seorang lelaki tua dari klan Golden tiba-tiba berbicara. Jika Dion ada di sini, dia akan tahu bahwa lelaki tua ini sebenarnya adalah seorang Supreme. Mengatakan bahwa Sekte Golden Crow bersikap tenang adalah pernyataan yang meremehkan. Tampaknya mereka benar-benar telah menunggu waktu yang tepat untuk membalas, bahkan sampai berpura-pura lemah untuk berbagi kuadran mereka dengan 3 sekte lainnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa pria ini bukanlah satu-satunya Supreme, tetapi sebenarnya ada 3 orang lainnya, 2 dari klan Golden dan 2 dari klan Crow. Sayangnya, kekuatan ini tidak berarti apa-apa di hadapan Dion, jadi semua rencana dan taktik mereka menjadi tidak berarti.
Saat Orkus meninggal, semua harapan dan aspirasi mereka pun hancur. Perencanaan selama triliunan tahun pun menjadi sia-sia. Namaku Kaori Void, seekor kitsune. Bagaimana kau bisa masuk ke tempat ini? Apa kau tidak tahu bahwa kematian adalah satu-satunya jalan keluarmu? Jika kau begitu berhasrat membunuhku, mengapa kau bicara omong kosong seperti ini? Jelas kau sudah cukup putus asa untuk mendengar kata-kataku. Dan, jika aku bisa masuk dengan bebas, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa menghentikanku untuk pergi? Mata para tetua menyipit, tetapi mereka tidak mengatakan apapun lagi. Aku tahu klan Gagak Emasmu sedang dalam kesulitan. Dan apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu? Kekuatanmu tidak ada artinya di sini. Kaori mendesah. Inilah masalah dunia persilatan. Tidak semua hal dapat diselesaikan dengan kekuatan. Jika kalian semua sedikit lebih pintar dalam merencanakan, apakah kalian akan jatuh ke keadaan seperti ini? Jika taktik kalian lebih ketat dan cara kalian lebih cemerlang, apakah kalian akan menunggu kematian seperti ini? Apakah itu yang kau dapatkan dari kecerdasanmu? Seorang tetua berkata sambil mencibir. Untuk menghina orang-orang yang ingin kau jadikan sekutu, harus kukatakan, ini adalah kecerdasan tingkat atas. Sarkasme menetes dari kata-katanya hampir seperti asam cair. Jika aku tidak mengatakan hal-hal ini, apakah kau akan mengakui bahwa kita berdua setara? Pertemuan ini dimulai dengan salah satu dari kalian yang mengancam nyawaku dan yang lain menyebutku lemah. Apakah kau ingin aku berdiri di sini dan tidak mengatakan apa-apa? Jika kau sudah selesai dengan omong kosongmu, kita bisa langsung ke pokok bahasan alasan kedatanganku. Jawaban Kaori sama sekali tidak mengandung emosi. Kata-katanya terdengar seperti dia tersinggung, tetapi tindakannya menunjukkan hal yang sangat berbeda. Sekte Golden Crow akan tamat jika kalian semua tidak melakukan sesuatu. Pertanyaannya adalah, apakah kalian bersedia mempertaruhkan nyawa demi masa depan yang lebih cerah, atau apakah kalian puas menjadi babi dalam kandang? Apa yang membuatmu berpikir Sekte Gagak Emas kita tidak akan bangkit lagi? Apa itu lelucon? Kaori menjawab kepada sang tertinggi emas. Tidak hanya kekaisaran Fana telah tumbuh jauh di luar kendalimu, tetapi bahkan jika mereka runtuh selama fase kedua. Apakah kamu tidak punya musuh lain yang harus dihadapi? Para tetua membeku. Aku bertanya-tanya, mengapa sekte yang begitu kuat, dengan 4 pemimpin tertinggi, bersembunyi seperti ladang tikus? Kau berpura-pura kepada dunia luar bahwa kejeniusan terbaikmu hanyalah seorang Celestial Order ke-8 yang bahkan sudah meninggal. Kau berbagi kuadran dengan 3 sekte yang jauh di bawah kekuatanmu. Dan bahkan sekarang, kau bersembunyi dalam kegelapan, terlalu takut untuk melangkah keluar. Jangan terlalu jauh dengan kata-katamu, nak. Saya tidak akan melangkah terlalu jauh. Saya hanya menyatakan fakta. Yang menurutku lebih menarik adalah bahwa semuanya tampak berubah setelah dunia mistis api emas dibuka. Tidak disangka bahwa sekte perkasa seperti milikmu tidak akan peduli dengan kematian seorang jenius tingkat dewa. Dunia hampir tidak mendengar sepatah kata pun tentangnya. Meskipun semua orang tahu bahwa Kaisar Sacharo adalah orang yang akan bunuh diri, kalian semua sebenarnya tidak melakukan apapun untuk membalas. Tentu saja, seseorang yang jauh lebih bodoh mungkin percaya bahwa kelambananmu disebabkan oleh fakta bahwa Kaisar Sacharo memiliki keberadaan yang lebih tinggi yang mendukungnya. Tetapi ini adalah sesuatu yang hanya akan diterima oleh orang banyak. Siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan pun menyadari bahwa banyak dari 10 kuadran menara teratas memiliki keberadaan yang lebih tinggi di antara mereka. Meskipun merupakan keberadaan yang paling lemah. Atas kematian orang yang seharusnya menjadi jenius terbaikmu, reaksi Sekte Gagak Emas terlalu suam-suam kuku. Jadi, aku jadi cukup tertarik. Perpustakaan mortal menjadi alat yang cukup berguna bagiku, sebenarnya. Apa sebenarnya asal-usul dunia mistis api emas? Bagaimana dengan asal-usul Sekte Gagak Emas milikmu? Kau jelas tidak menyukai keluarga Sacharo karena kau memilih untuk tidak bergabung dengan kekaisaran mereka. Tapi kau juga tetap tidak bertindak melawan mereka. Bukankah itu sangat menyedihkan? Bahkan ketika rencana kalian bergantung pada keberhasilan misi dunia mistik api emas. Kalian tetap tidak berani mengirimkan para jenius terbaik kalian karena takut ketahuan. Siapa yang tahu kalau aku akan menemukan legenda Golden Crow tentang api yang dicuri? Tentang 2 klan yang melarikan diri. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2026, pernah perkasa. Suasana menjadi semakin dingin, tetapi Kaori tampaknya tidak menyadarinya. Aku tidak menyangka klan Golden dan Crow yang perkasa akan memiliki pencuri kelas rendah sebagai leluhur. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Beraninya kau, raungan para tetua mengguncang fondasi planet, rasanya aula ini bisa runtuh kapan saja karena amarah mereka. Siapa yang tahu apa yang Kaori coba lakukan, tetapi menurut mereka dia sudah keterlaluan. Apakah saya salah bicara? Klan Anda dulunya adalah bawahan klan Gagak Emas yang sebenarnya. Namun, ketika mereka menghadapi musuh, bahkan setelah sekian generasi mendidik Anda semua, alih-alih memihak mereka,
Anda malah menusuk mereka dari belakang dan mencuri akar garis keturunan mereka. Pada akhirnya, klan Gagak Emas terpaksa memasuki medan perang kuno sebagai klan yang gagal, sementara klan Emas dan klan Gagak mengambil alih legenda mereka. Berapa banyak pemuda di alam fana yang menyadari bahwa Golden Crow adalah binatang mitos legendaris yang setara dengan naga dan phoenix? Bagi mereka, garis keturunan Golden Crow selalu manusiawi. Aku ingin tahu seberapa marahnya Golden Crow sejati saat mereka turun ke alam fana sekali lagi. Suara rahang yang mengatup memenuhi aula, tetapi kedua klan benar-benar tidak memiliki cara untuk membantah kata-kata ini. Mereka tidak tahu bagaimana Kaori mengetahui cerita ini. Jelas tidak ada buku sejarah yang menceritakannya secara lengkap. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Kitsune ini sebenarnya mampu mengorek-orek rahasia dari ratusan, bahkan mungkin ribuan cerita untuk menyatukan kebenaran ini sendiri. Tingkat kecerdasan apa yang dibutuhkan untuk mencapai hal seperti ini? Para tetua di sini bahkan tidak dapat memahaminya sama sekali. Bagaimana mungkin klan Golden dan Crow tidak berusaha keras untuk menyembunyikan masa lalu mereka? Jika hal itu diketahui umum, hal itu akan sangat memengaruhi iman mereka. Namun, meskipun demikian, Kaori sendiri yang menemukan kebenarannya. Kaori telah menjawab lebih dari 90% cerita dengan benar. Faktanya, inilah alasan mengapa bahkan ketika klan Golden dan Crow mereka mulai menurun, mereka memutuskan untuk menggunakan Orcus yang berjumlah triliunan. Rencana tahunan mereka dibandingkan memasuki medan perang kuno dan menghadapi musuh yang mereka takuti. Sekarang, aku tidak tahu rencana apa yang telah disusun oleh kedua klanmu untuk menghadapi bencana yang akan datang ini. Tetapi yang ku tahu adalah bahwa klanmu pasti telah gagal saat urusan di dunia mistis api emas tidak lagi berjalan sesuai keinginanmu. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah Anda bersedia menyerah seperti ini, atau apakah Anda bersedia berjuang? Tatapan dingin Kaori memancarkan tanda emosi pertama yang ditunjukkannya sejak memasuki aula ini. Campuran kemarahan yang tak terkendali dan tekad bersinar keluar dengan sangat kuat sehingga auranya benar-benar berubah. Dia adalah pria yang lemah. Begitu lemahnya sehingga salah satu tetua di aula ini bisa mencubitnya sampai mati. Namun, pada saat itu, dia tiba-tiba menjadi yang terkuat. Kaisar Sacharo harus mati di tanganku. Aku tidak akan beristirahat sampai aku memenggal kepala semua orang yang dia sayangi. Aku perlu melihat keputusasaan dan kemarahan dalam tatapannya, aku ingin membuatnya bermandikan darah orang-orang yang dicintainya. Dan untuk melakukan itu, aku membutuhkan sekte Gagak Emas yang dulu perkasa. Dion berdiri di atas kepala Chen Glei di atas medan perang. Chen Glei tetap terdiam membisu. Dia bisa merasakan gejolak emosi Dion dan tiba-tiba merasa sulit bernapas hanya karena membiarkan Dion berdiri di atasnya. Dibandingkan dengan aura represif ini, batasan-batasan di alam abadi hanyalah lelucon. Tampaknya musuh berkumpul dari segala sisi. Satu-satunya hal yang menyelamatkan adalah wilayah Kurcaci terletak di ujung paling utara wilayah timur. Akibatnya, mereka hanya bisa diserang dari selatan karena punggung mereka ditutupi oleh pegunungan yang tak berujung. Namun, bahkan dalam kondisi seperti ini, suasana klan Kurcaci sangat serius. Mereka tidak pernah mengira bahwa menerima invader akan berujung pada hasil seperti itu. Berbagai ras berdatangan dari segala penjuru. Peri yang tingginya hanya setengah kaki, kera berbulu biru dengan 2 pasang lengan, ular besar sepanjang 1 kilometer, manusia dengan sisik kadal. Sepertinya seluruh sejarah manusia fana berbaris untuk menghancurkan wilayah Kurcaci. Tetap saja, bahkan dengan semua jumlah itu, bahkan dengan semua momen mereka, tak seorang pun berdiri dalam jarak setengah kilometer dari Dion dan Chen Glei. Barisan depan prajurit berdiri diam, ketakutan terlihat jelas di mata mereka. Mereka datang untuk menghancurkan, tetapi mereka bahkan tidak berani melangkah maju. Banyak dari mereka tidak berani memprovokasi para Kurcaci pada kesempatan normal. Sayangnya, orang-orang yang jauh lebih kuat dari mereka mendesak tindakan mereka. Mereka tidak punya pilihan selain mengambil langkah maju ini. Jika tidak, satu-satunya jalan yang tersisa adalah kematian. Medan perang kuno tidak memiliki naga. Dengan kedaulatan mereka, para naga lebih memilih kematian daripada memasuki penjara ini. Yang menjadi dasar legenda mereka hanyalah para Wyvern yang menganggap pegunungan sebagai rumah mereka. Namun, hal ini tidak memberikan keadilan bagi apa yang mereka lihat di hadapan mereka sekarang. Ini bukan berarti Wyvern tidak berbahaya. Wyvern setidaknya menjadi 70% alasan mengapa tidak ada yang berani menyeberangi pegunungan yang memisahkan wilayah-wilayah itu. Jika semua Wyvern bersatu sebagai satu kolektif, mereka akan membentuk klan penguasa ke-13. Akan tetapi, bahkan mereka tidak dapat menyentuh keagungan binatang di hadapan mereka saat ini. Tubuh Chen Glei meliuk-liuk di langit sejauh 10 km. Tidak ada satupun bagian dari tubuhnya yang agung yang tidak ditutupi sisik hitam yang memantul seperti logam yang ditempa. Kepalanya yang besar menunduk ke arah pasukan yang datang, mata reptil kuningnya berkedip-kedip dengan jijik saat kedua tanduknya menusuk langit.
Bahkan napasnya yang tipis tampaknya membakar awan, tatapannya yang mengancam mengirimkan getaran ke hati mereka yang berada di bawah. Jika naga ini sekuat itu, seperti apa sebenarnya keberadaan pria yang berdiri di atas kepalanya? Kelahiran kembali Dewa Abadi Tanpa Nama Bab 2027, Kematian. Kebuntuan sunyi terbentuk saat pasukan perlahan mendekat. Chenglei merupakan pencegah yang sangat kuat, tetapi dia sendiri tidak akan pernah bisa menimbulkan ketakutan yang lebih besar di hati mereka seperti halnya ordo kolektif dari 12 klan penguasa. Bahkan jika mereka kehilangan nyawa, mereka tidak punya pilihan selain melangkah maju. Tak lama kemudian, langit mulai dipenuhi dengan karakter-karakter utama. Para Supremes mulai muncul satu demi satu. Akhirnya diikuti oleh para Overlord. Bahkan para Lord hanya bisa berdiri di tanah di bawahnya. Overlord Sadon, Tuan Fridus, Tuan Gilpin, jika kau patuh menyerahkan kepala kalian bersama anak ini, kami akan memberikan jalan bagi ras kurcaci kalian untuk bertahan hidup. Jika tidak, kau bisa menganggap ini sebagai hari terakhir ras kurcacimu. Ketiga penguasa ras kurcaci belum muncul. Penguasa Afra, kau tampaknya sangat senang dengan perubahan peristiwa ini. Sebuah suara mengejek keluar dari lengkungan di angkasa. Tidak kusangka ini adalah penguasa Afra yang sama yang berani bernapas terlalu keras di sekitar kita. Orang yang berbicara sebelumnya tidak lain adalah penguasa ras Centaur. Bagian bawahnya dibalut bulu putih bersih dan kuku perak, sementara bagian atasnya menjuntai bebas. Memperlihatkan sepasang dua buah dada yang bentuknya sempurna yang tampak tidak berbeda dengan embun pagi yang menetes dari daun hijau. Satu-satunya hal yang memisahkan mereka berdua adalah tali busur yang diikatkan di dadanya. Jika seseorang mengabaikan fakta bahwa bagian bawahnya seperti kuda, dia adalah wanita cantik yang tampaknya tidak peduli dengan norma budaya. Siapa yang berani mempertanyakan kesopanan seorang penguasa? Namun, pada kenyataannya, ini hanyalah cara hidup para Centaur. Selain saat-saat mereka mengenakan baju zirah, mereka berjalan di seluruh dunia tanpa mengenakan apapun. Hal ini berlaku bagi pria dan wanita. Jelaslah bahwa Afra tidak yakin bahwa ia membutuhkan baju zirah untuk hari ini. Ini tidak akan menjadi pertempuran. Ini akan menjadi pembantaian. Pada saat itu, tiga penguasa ras kurcaci akhirnya muncul. Meskipun demikian, mereka tampak tidak terganggu, tetapi emosi yang berkedip-kedip di mata mereka jelas bagi siapa saja yang cukup memperhatikan. Tampaknya mereka benar-benar mengira mereka sudah selesai hari ini. Apakah ada yang bisa dibanggakan dari memiliki jumlah yang lebih banyak? Jika aku hanya harus melawan satu dari kalian, aku tidak akan takut. Berani mengucapkan kata-kata itu kepadaku setelah membuang ribuan tahun kerjasama untuk membantai semua kerabatku. Matanya memerah karena marah. Kau pantas mati, Tuan Afra jelas tidak datang sendirian. Satu-satunya yang bisa menghadapi Tuan adalah Tuan lainnya. Inilah alasan utama mengapa para Centaur tidak pernah sebanding dengan para kurcaci. Namun, hal ini juga mempermudah solusinya. Kirim saja lebih banyak Overlord. 5 Overlord lainnya muncul di sisi Afra, menyebabkan ketiga Overlord kurcaci menjadi serius. Jelas bukan masalah untuk berhadapan dengan atau bahkan membunuh Afra. Tapi ini merepotkan. Penguasa Pixies peringkat ke-6, penguasa Faun peringkat ke-5, penguasa Crown Serpent peringkat ke-4, penguasa Black Devil peringkat ke-2. Dan yang terakhir, dia adalah manusia bersayap. Sekilas, dia tampak tidak berbeda dari malaikat. Namun, jelas bagi Dion bahwa garis keturunannya tidak sekuat malaikat. Namun, dia memiliki aura murni yang sangat kuat yang memancarkan kehendak suci. Matanya berwarna emas, rambutnya berwarna emas, bahkan kulitnya juga berwarna emas. Mereka menyebut diri mereka sebagai ras dewa dan menduduki peringkat pertama di bawah 12 klan penguasa. Mereka lebih mirip robot mekatronik daripada ras yang hidup dan bernapas. Sama sekali tanpa emosi atau ekspresi. Karena kau telah memilih untuk menolak kebaikanku, aku akan membantai setiap kurcaci. Aku akan menguliti mereka dan menyuruh mereka menghiasi makam kerabatku yang telah gugur. Aku akan memastikan bahwa kau menyesali tindakanmu bahkan di kehidupan setelahnya. Suara melengking Overlord Afra mengguncang medan perang. Kekuatan seorang Overlord jalur Ki tidak bisa dipandang sebelah mata. Seorang ahli sekaliber ini dapat menguasai alam fana dengan tinjunya sendiri. Dever, suara Dion lembut. Dibandingkan dengan teriakan melengking dari Overlord Afra, teriakan itu terdengar sangat pelan. Namun, saat dia berbicara, medan perang tampak runtuh. Gelombang ki jiwa yang belum pernah dirasakan oleh para Overlord ini sebelumnya menyapu medan perang. Jeritan yang menyakitkan mengalahkan gema kemarahan penguasa Afra, menelannya bulat-bulat seolah-olah itu tidak berarti apa-apa sejak awal. Satu demi satu, para prajurit mulai tumbang. Awalnya hanya segelintir, lalu dengan cepat menjadi puluhan, lalu ratusan, lalu ribuan. Ki yang dilahap itu mengalir deras. Ki itu menjadi begitu padat sehingga ki yang biasanya tak terlihat itu mulai mengalir dengan rona emas yang ganas, berputar-putar ke langit sebagai bola di atas kepala Dion.
Chenglei, kata Dion tanpa emosi. Sebuah gemuruh mengguncang langit. Pohon-pohon kuno yang telah berdiri selama jutaan tahun runtuh satu demi satu di bawah kekuasaannya. Bangkitlah, neraka abadi. Ki yang melonjak di langit mulai menggelap, berubah menjadi ki yang begitu padat sehingga awan kehilangan warna kemerahannya dan menjadi diliputi oleh keagungan hitam. Memakan mayat. Mayat-mayat itu bergetar hebat. Setelah jatuh ke tanah, mereka berdiri kaku. Namun, keterkejutan dari mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya yang bangkit kembali adalah masalah kecil. Saat kata-kata Corpse Dever keluar dari bibir Dion, tubuh mereka mulai tenggelam ke dalam. Darah mereka, organ-organ dalam mereka, meridian mereka, kulit mereka. Masing-masing menyatu menjadi diri mereka sendiri, runtuh ke dalam seolah-olah dimakan oleh tulang-tulang mereka. Dan kali ini, penampilannya benar-benar akurat. Aura boneka mayat melonjak. Seekor ular mati dengan panjang tubuh 300 meter meluas hingga 500 meter. Kultivasinya yang dulunya berada di ranah Dao tengah tiba-tiba melonjak ke ranah Dao yang lebih tinggi. Kejadian serupa terjadi di seluruh medan perang. Mereka tidak hanya tidak kehilangan kehebatan dalam pertempuran saat mati, mereka malah tumbuh jauh lebih kuat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2028, membunuh. Lebih buruknya lagi, ki yang dicuri dari mereka untuk menyebabkan kematian mereka sejak awal adalah yang digunakan untuk menciptakan mereka. Tandem Dion dan Chenglei tidak kehilangan stamina atau kekuatan. Namun dalam sekejap, mereka menciptakan pasukan beranggotakan jutaan orang. Kerangka hitam yang memancarkan ki hitam pekat semuanya secara bersamaan berputar balik. Bunyi klik dan retakan tulang terdengar saat boneka mayat meraung seperti binatang ke langit. Peristiwa ini sungguh dahsyat, dan makin parah saat mayat-mayat itu mulai memakan satu demi satu nyawa, menambah jumlah pasukan mereka. Memurnikan mayat seharusnya butuh waktu. Jika mereka digunakan langsung setelah kematian mereka, mereka akan jauh lebih lemah daripada saat mereka masih hidup. Namun, Dion telah mencapai alam Dever yang satu dengan diri sendiri. Teknik itu tidak berbeda dengan tanah liat di tangannya. Menggunakan tulang kerangka sebagai titik asal teknik. Memanfaatkan tubuh kuat penduduk medan perang kuno untuk membuat boneka mayat mereka lebih kuat. Hal-hal ini terlalu mudah. Pada saat berikutnya, ratusan mayat muncul di dekat Chenglei dan Dion. Namun, kali ini, mereka bukan dari pasukan yang datang, melainkan para centaur yang baru saja mereka bantai. 4 mayat tertinggi berdiri di pucuk pimpinan mereka, diikuti oleh puluhan penguasa dan ratusan makhluk tinggi. Ekspresi Overlord Afra berubah dari pucat menjadi merah menjadi hijau, jantungnya bergetar hebat hingga darah mengalir dari bibirnya. Minggir! Suara dingin Dion sangat jelas ditujukan kepada 3 Overlord kurcaci. Hari ini, aku benar-benar ingin membunuh. Ruang bergetar dan hancur saat 4 binatang buas lainnya muncul di sisinya. Keempat bayi binatang buas itu telah tumbuh besar. Mungkin jika bukan karena kebiasaan, Dion sudah lama berhenti memanggil mereka bayi sama sekali. Bibi telah tumbuh sepenuhnya menjadi bentuk rusa surgawi. Anggota tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang dahsyat, menyebabkan udara di bawah kukunya membeku. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, kehendak surgawi yang agung berkelap-kelip di sekelilingnya seperti bintang-bintang di langit malam. Dion tidak hanya memurnikan garis keturunannya sepenuhnya, tetapi dia juga mengubahnya dengan garis keturunan Light Kilin dari klan Lux. Hal ini tidak hanya membuat afinitas sihir bawaan Bibi lebih kuat, terutama dalam hal sihir cahaya. Tetapi juga membuat kecepatannya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya jika dipadukan dengan afinitas angin milik Celestial Deal. Kemunculan Sen membuat kera berlengan 4 di pasukan musuh gemetar ketakutan. Bulu putihnya berkilauan dengan kilau biru tua yang membentuk baju besi berlian. Wujud binatang buasnya telah menumbuhkan 2 gading yang tampaknya siap mencabik bahkan anggota tubuh naga. Dion tidak hanya memurnikan garis keturunannya, tetapi ia juga mengangkat garis keturunan kera berkulit berlian yang ia peroleh dari dunia mistis api emas ke tingkat tertingginya. Satu ayunan tongkatnya dapat meratakan planet dan memakan matahari, ia sama sekali tidak seperti dirinya di masa lalu. Lin Lin memancarkan aura kuno. Cangkang hitamnya yang indah terukir dengan rune perak dan emas, bersinar di langit seperti harta karun yang tak tertandingi. Cangkangnya sendiri sebanding dengan harta karun kelas mulia. Wilayah Nephilim memang layak dikenal sebagai wilayah manusia tertua. Ki kuno yang berhasil diserap Lin Lin dari mereka bertanggung jawab atas kekuatan yang dimilikinya sekarang. Terakhir, ada Shell. Jika seseorang ingin mengukur intimidasi saja, ki pembantaian merah yang berputar kencang di sekujur tubuhnya tidak ada tandingannya. Api iblis biru mengamuk dari kedalaman tatapannya yang ganas. Dia paling merasakan kemarahan Dion, dia tidak menginginkan apapun selain membantunya melampiaskan amarahnya. Tulang-tulang di tubuhnya berderak, suara gemuruh yang bahkan memaksa para penguasa untuk mundur selangkah dari bibirnya. Sebuah rangka luar hitam tampak terbentuk dari udara tipis,
turun ke sepanjang tulang belakang dan ekornya sebelum menutupi bagian depan dan tungkai belakangnya. Suara SHIING yang tajam bergema saat cakar dan rangka luarnya berubah menjadi satu. Semua kewarasan lenyap dari pupil matanya, digantikan oleh keinginan untuk membantai. Chibi kecil itu bergoyang-goyang di atas bahu Dion, penampilannya yang menggemaskan tersembunyi di balik kelopak matanya yang hitam pekat. Sepertinya dia tidak berniat untuk keluar. Dia sepenuhnya fokus menggunakan orang mati untuk membuka jalan ke depan. Di bawah sana, terdengar jeritan dan teriakan minta tolong dari pasukan di bawah. Namun, sayangnya bagi mereka, keenam penguasa mereka tidak berani bergerak sedikit pun. Perhatian mereka sepenuhnya terfokus pada Dion. Mereka bahkan tidak berani melirik ke arah 3 kurcaci penguasa itu lagi. 9 kali, Dion bergumam, 9 kali. Dia tidak tahu apa arti kata-kata ini. Tetapi kata-kata itu terngiang-ngiang di telinganya, tidak mau membiarkannya memikirkan hal lain. Entah mengapa, setiap kali dia memikirkannya, gambaran salah satu istrinya akan muncul di benaknya, yang membuatnya semakin marah. Mulut Chen Glei terbuka, gelombang ki yang dahsyat berputar-putar dari sekelilingnya. Bola api hitam yang terus membesar muncul saat dia memiringkan punggungnya, tenggorokannya mengembang dengan hebat. Bibi menggumamkan beberapa patah kata pelan. Bersamaan dengan itu, susunan kristal besar muncul di hadapan bola api hitam itu. Ekspresi keenam Overlord berubah total. Satu-satunya yang tampak tidak peduli dengan situasi itu adalah Overlord dari ras dewa, namun bahkan dia dengan cepat mengumpulkan kekuatannya ke dalam tinjunya. Asura, yang tadinya penjara berubah menjadi neraka yang membara. Kata-kata Dion menjadi seperti hukuman mati. Tombak-tombak hitam menyala turun dari langit. Pembalasan tampaknya sia-sia belaka. Rune-rune di punggung Linlin bersinar dengan ganas. Setiap ucapan yang keluar dari bibirnya menghalangi serangan hebat lainnya dari keenam penguasa. Satu kata yang menghalau serangan yang dapat menghancurkan kata-kata. Sen memukul dadanya, tongkatnya menghantam tanah. Gelombang ki bumi yang padat menyebabkan tanah membentuk pasang surut yang dahsyat seolah-olah tidak ada bedanya dengan lautan gelap di medan perang kuno. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2029, diingatkan. Cakar Sher terentang. Api biru membara menyelimuti cakarnya saat dia menggerakkan telapak tangannya di langit. Ruang terkoyak seolah-olah tidak lebih dari selapis kertas tipis. Pada saat itulah, Chen Glei melepaskan nafas naganya. Mereka yang berada di medan perang kuno dapat dikatakan telah lama melupakan kekuatan ras naga. Namun, pada hari ini, mereka akan diingatkan. Susunan kristal Bibi menerima gelombang penghancur, memusatkannya ke satu titik yang kemudian meledak keluar dan menutupi langit. Sosok keenam penguasa itu benar-benar ditelan. Dion berdiri di atas semuanya seperti dewa yang menghakimi rakyatnya. Tatapannya sama sekali tanpa emosi saat ratusan kilometer daratan hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu. Bahkan sebagian besar pasukan kerangkanya sendiri hancur setelah serangan ini tanpa peduli. Kali ini, tidak ada jeritan menyedihkan atau teriakan minta tolong. Yang ada hanya kematian dan kehancuran. Pada saat sosok keenam penguasa itu terungkap sekali lagi, lebih dari separuh pasukan mereka telah musnah, sementara mereka sendiri dalam keadaan menyedihkan. Overlord Afra bernapas dengan berat, kulitnya yang tadinya mulus terbakar di beberapa bagian. Ekspresinya berubah drastis saat dia melihat ke arah kehancuran di sekitarnya. Bahkan hingga sekarang, Dion belum mengangkat satu jari pun. Namun, ia segera menyesali pemikirannya itu. Karena sesaat kemudian, Dion menghilang dari kepala Chen Glei, muncul di hadapannya untuk melancarkan serangan yang tampaknya bertujuan menghancurkan dunia. Tinju dan tendangan Dion jatuh seperti hujan deras. Penguasa Afra melawan balik dengan marah. Enam lengannya tampak lemah dan tak bertenaga, tetapi masing-masing memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan tata surya. Apa kalian semua hanya akan diam saja? Afra meraung. Serangan Chen Glei yang diperkuat oleh susunan Bibi sangat kuat, cukup kuat untuk mengancam mereka. Namun, itu tidak cukup untuk menempatkan mereka dalam situasi yang tidak dapat dipulihkan. Luka-luka mereka paling parah hanya luka ringan. Tidak ada alasan baginya untuk berjuang sendirian sekarang. Kelima Overlord ragu-ragu, tetapi mereka tahu mereka tidak punya pilihan lain. Pilihan apa lagi yang ada? Kembali dan dibunuh oleh 12 klan Overlord? Sebenarnya mereka terintimidasi oleh aura Dion yang haus darah. Wajahnya tampak tanpa ekspresi, tetapi cahaya di matanya menari-nari dengan keinginan untuk mencabik-cabik mereka, bahkan jika ia harus melakukannya dengan giginya. Apakah mereka benar-benar membuatnya sangat marah? Bukankah dialah yang hampir membuat para centaur punah? Bukankah Afra satu-satunya centaur yang tersisa kecuali mereka yang berada di luar wilayah mereka saat itu? Kapan gilirannya menjadi begitu marah? Tiba-tiba, kuali yang bergoyang di atas bahunya melesat ke udara. Kuali itu mengembang hingga ukuran yang sangat besar sehingga langit sepenuhnya tertutupi olehnya. Boom! Tekanan yang mematikan pikiran mulai turun. Gravitasi bertambah 2 kali lipat, lalu 3 kali lipat,
lalu 10 kali lipat, lalu 100 kali lipat. Tulang-tulang berat penduduk medan perang kuno berderit saat kecepatan mereka melambat, tetapi Dion tampaknya tumbuh semakin cepat. Tubuhnya berkilauan dengan kilau kristal seolah-olah dia telah diukir dari berlian. Daunnya muncul di langit, satu demi satu, teriakan tajam petir yang berderak memecahkan gendang telinga hingga darah jatuh seperti hujan dari sisi banyak wajah. Dion meraung, keenam pasang sayapnya berkembang ke punggungnya. Petir menyambar permukaan logam keemasan itu, memperkuat dan menghantarkannya dengan kecepatan yang tidak dapat ditanggapi Afra. Api hitam dan petir emas menyatu menjadi satu, menyambar tubuh Dion seolah-olah ingin membakarnya hingga hangus. Namun kenyataannya Dion bahkan tidak merasakan sakit, apalagi kemungkinan ia terluka. Dion kembali berhadapan dengan Overlord Afra, tetapi kali ini, serangannya jauh lebih kuat. Setiap serangan disertai dengan tingkat kekuatan api yang mengguncang Overlord hingga ke intinya. Panasnya terlalu menyengat, petirnya terlalu ganas. Descending Palm, Bloody Guillotine, Vanishing Fist. Hujan teknik menghujani tanpa sebab dan alasan. Setiap upaya serangan balik yang dilakukan Overlord Afra berhasil digagalkan dengan sangat dahsyat sehingga dia tidak ada bedanya dengan karung tinju. Boneka daging yang digunakan Dion untuk melampiaskan rasa frustrasinya. 5 Overlord yang tersisa akhirnya berusaha untuk bertindak, tetapi metode mengulur waktu dari rekan-rekan monster Dion terlalu ganas. Kecepatan BB telah melampaui ambang batas Overlord. Cangkang Lin sebanding dengan harta pertahanan Immortal Plane. Potensi serangan Share tidak dapat diabaikan. Dan kemampuan Sen untuk memanipulasi medan terlalu kuat. Satu-satunya di antara mereka yang tidak disebutkan adalah Chen Glei, tetapi peningkatannya terkadang di luar nalar. Dia juga, seperti Dion, tidak menerima turunnya tangga surga miliknya. Namun, tidak ada satu momen pun yang tidak dihabiskannya untuk memperbaiki dirinya. Selama 80 tahun terakhir, Dion sering memasuki alam untuk meramu pil. Ia merasakan tekanan untuk melakukannya di lingkungan seperti itu meningkatkan kendalinya dan kemampuannya untuk menemukan kekurangan kecil dalam proses penyempurnaannya. Setiap kali dia masuk, kelima orang ini akan mengikutinya, tetapi Chen Glei bisa dikatakan yang paling gila dari semuanya. Selama beberapa percobaan pertama, dia hanya akan bertahan dalam diam seperti yang dia lakukan pertama kali. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai dengan paksa mengedarkan ki-nya, dengan sengaja melukai dirinya sendiri dengan ki kelas abadi. Bukan hanya tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Kemudian, ia akan mengandalkan pil Dion yang setengah abadi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Perlakuan biadab semacam ini membawa alam tubuh, jiwa, dan ki-nya jauh melampaui batas normal. Bahkan tanpa menerima tangga surganya, kekuatannya tumbuh secara eksponensial. Bahkan sekarang, hanya dengan tubuhnya, dia tidak lebih lemah dari seorang tertinggi. Berkat hubungannya dengan Dion, dia telah memahami Stark Ki hanya dalam 80 tahun dan indranya berada di titik kemacetan yang memisahkan indra ilahi dan indra abadi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2030, sekaligus. Namun, semua itu hanyalah hal kecil jika dibandingkan dengan akar kekuatannya yang sebenarnya. Setelah mengetahui pentingnya menyempurnakan konstitusinya sebelum melampaui batas, Chen Glei, yang pernah dengan arogan mengabaikan konstitusinya, memperlakukannya seperti harta karunnya. Ia berkembang pesat, mengandalkan keahlian junior untuk mengukir jalan yang lebih mulus bagi dirinya sendiri. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Jika dia ingin menghindari nasib menjadi biasa-biasa saja di alam abadi, dia harus mengukir jalannya sendiri, jalan yang tidak hanya bergantung pada kedaulatan ras naga. Tetapi juga tidak sepenuhnya mengabaikannya. Orcus gagal mendapatkan boneka mayat keberadaan tinggi untuk dirinya sendiri, tetapi itu karena dia terlalu lemah untuk membunuh keberadaan tinggi tanpa bantuan mayat hidupnya. Namun, Chen Glei akan berbeda, ia akan menjadi seorang necromancer yang dapat berdiri di garis depan bersama boneka-bonekanya. Ia dan Dion bersama-sama akan menebarkan rasa takut di medan perang manapun yang mereka hadapi. Ia akan mengikuti Dion hingga akhir segalanya. Dia akan menuai nyawa siapapun yang menentangnya, bahkan jika yang akan dituai adalah dunia persilatan itu sendiri. Raungan Chen Glei membingungkan para penguasa. Sesaat kemudian, tubuhnya menyusut dengan cepat, memperlihatkan sosok seorang pria yang ditutupi sisik hitam. Tanduknya melengkung mengancam di atas kepalanya, kekuatannya meningkat ke tingkat yang membuat para penguasa gemetar. Bagaimana mungkin mereka lupa? Bentuk paling berbahaya dari ras naga bukanlah bentuk binatang buas mereka, melainkan bentuk bibrida. Dion tampaknya sependapat dengan keyakinan Chen Glei. Pada saat itu, dao kematiannya bergetar, ingin menyerbu ke alam hukum. Namun Dion menggeram dengan marah, menekannya dengan sangat keras hingga hampir hancur total. Bahkan dao surgawi tidak berani merengek di bawah amarahnya. Mata birunya menjadi gelap, rambut biru mudanya berubah menjadi sungai hitam yang mengalir. Tubuhnya membesar, mencapai tinggi 3 meter seperti Chen Glei.
Sisik-sisik hitam bermunculan di sekujur tubuhnya, dua tanduk yang sama mengancamnya dengan tanduk Chenglei muncul dari kepalanya. Gema raungan Dion semakin dalam. Seolah-olah dia benar-benar telah menjadi seekor binatang buas. Penampilan yang sangat tampan itu mungkin telah menghentikan para penguasa dari rasa takut yang seharusnya mereka rasakan. Lutut mereka gemetar, jantung mereka bergetar saat Ki Iblis melonjak dari tubuh Dion. Raja Naga muncul dari pergelangan tangannya, membentuk tiang hitam panjang dan ramping yang membentang ke sisinya sejauh 5 meter. Orang akan berpikir begitu, mungkin karakter yang menakutkan ini ingin menggunakan seni tongkat yang aneh. Namun perubahan berikutnya hanya membuat hati mereka bergetar lebih hebat. Tongkat panjang itu mulai berubah perlahan. Lengkungan bilah hitam berkilau yang mengancam mulai terbentuk inci demi inci. Tongkat itu berderak di bawah panas yang hebat dari api kekacauan Dion dan bersinar di bawah kilatan terang dari dao petirnya. Lengkungan sabit itu menjadi panjang hingga tak senonoh. Dion mengulurkan tombak sepanjang 5 meter itu hingga tegak lurus sempurna di sisinya, namun melengkung begitu ganas hingga ujung bilahnya hanya berakhir pada jarak tertentu di bawah kaki Dion. Sayap emas Dion perlahan-lahan diambil alih oleh api hitamnya, kilau emasnya menggelap menjadi obsidian yang pekat dan dalam. Mereka mengembang seiring dengan ukurannya, menyebar di udara bersama sabitnya. Tarian Iblis, malam yang suram. Dion mengangkat lengannya, bergabung dalam pertempuran bersama Chenglei. Serangannya cepat dan halus, menghilang ke dalam kabut bayangan dan muncul kembali seperti suara guntur. Suara ledakan sonik bergema di medan perang, meledakkan kawah ke tanah di bawahnya. Iblis hitam Overlord gemetar melihat kemunculan Dion. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali akar garis keturunannya, Iblis Kilin? Dia ditekan dengan sangat parah sehingga dialah yang pertama kali menderita luka tragis. Sabit Dion memotong bahunya, merobek tubuhnya dan mengambil separuh kakinya. Raungan menyakitkan mengguncang langit, tetapi dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menenangkan diri sebelum Chenglei muncul di sisinya, mengikuti serangan Dion seolah-olah mereka berbagi bayangan. Cakarnya melesat maju, merobek sebagian wajahnya seolah-olah sisik hitam yang berfungsi sebagai perlindungannya tidak berarti apa-apa. Dion menghindar dari punggung Chenglei, lalu menyerang dengan sekali lagi mengayunkan sabitnya dan mencabut lengan lainnya. Sang iblis hitam penguasa hanya bisa berbalik untuk lari. Rasnya berada di peringkat kedua di bawah 12 klan penguasa, tetapi dialah yang pertama kali berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, bahkan jika dia ingin lari, apakah dua naga itu akan mengizinkannya? Para penguasa lainnya mencoba menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Chenglei muncul di jalur pelariannya, melepaskan tendangan cakar ke arah kepala yang terakhir. Dion muncul di belakangnya seperti hantu, memanfaatkan shadow escape dari warisan Orcus dengan seenaknya. Tubuhnya menjadi seperti gumpalan asap, menghilang dan muncul sesuka hatinya. Dengan pikiran, sebuah tinju merobek ruang, mengincar bagian belakang kepala iblis hitam itu. Boom! Dua serangan itu mendarat bersamaan. Tengkorak iblis hitam itu ternyata sangat kuat sehingga dia tidak langsung mati. Sebaliknya, suara tulang-tulangnya yang retak dan otaknya yang hancur terdengar di medan perang. Seperti hujan daging, darah, dan tulang yang meledak, mayatnya yang tanpa kepala terkapar ke tanah. Tidak diragukan lagi bahwa iblis hitam itu memiliki tubuh yang sangat kuat. Penguasa itu begitu berat sehingga ketika mayatnya menyentuh tanah, mayat itu terkoyak, jatuh ratusan meter menembus tanah yang keras sebelum akhirnya berhenti. Dion dan Chenglei meraung ke langit seolah mengumumkan kemenangan mereka dalam perang. Jantung musuh mereka yang berdebar kencang mengalir melalui telinga mereka seperti steroid yang mengalir melalui pembuluh darah mereka saat mereka melesat maju sekali lagi. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.